gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba sih. Semua pasti ada penyebabnya yang pelan-pelan gitu. Kenapa si pembuluh darah jadi tersumbat atau kenapa si pembuluh darah pecah itu ada bom waktunya sih. Sebenarnya gejalanya tuh mungkin kayak nenek saya juga nggak kelihatan gitu, tapi sebenarnya mungkin pas ada gitu ya. Cuman yang tidak terdeteksi gitu ya. Jadi kita nih harus benar-benar ngontrol semua tadi itu ya, yang 8 itu kolesterol, darah tinggi dan segala macam. Oke. Berarti sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba ya, Dok ya? Iya sih, benar. Meskipun gejalanya tiba-tiba cuman gitu ya. Katanya tiba-tiba gitu ya. Berarti sebenarnya nggak ada gejala apa-apa ya, nggak bakal bisa kedetek ya. Berarti kalau kita nggak detect itunya ya. Iya benar. Itulah pentingnya medical check up gitu kan. Atau kalau yang kemarin aja siapa ya, Kak Seto mungkin. Dia kan tahu stroke gitu. Padahal dia olahraga, dia apa? Semua gaya hidupnya bagus loh. Kecuali apa? Ya dia lupa medical check up-nya. Kalau misalkan di golden period itu di 4,5 jam ya tadi ya. Itu tidak teratasi, apa yang terjadi, Dok? Ya tadi lebih dari 4,5 jam, kerusakan sel-sel otaknya akan semakin banyak, gejalanya akan semakin parah gitu. Jadi bisa sih kalau misalnya sumbatan, misalnya sampai 6 jam gitu, dia bisa bahkan sampai 24 jam itu bisa, namanya ada mechanical thrombectomy. Jadi diambil gitu sumbatannya, bisa sih. Kalau stroke perdarahan ya bisa tadi dioperasi, tergantung dari besarnya, nggak semuanya ya. Nah, banyak nggak sih, Dok, yang 100% bisa kembali normal? Nah, jadi gini, stroke itu kalau ditangani dengan cepat dan tepat, jadi 30% dia pulih dengan sempurna. 30% lumayan banyak ya. 30% penderita stroke pulih dengan sempurna, 30% dengan kesehatan, yang lainnya tidak tertolong sih memang. Karena beratnya ya kan tergantung. Tapi chance loh, 30% loh kalau kalian cepet gitu ya, datang ke rumah sakit, ditangani dengan tepat gitu. Makanya jangan ditunda-tunda lagi, segera ke rumah sakit. Aku pengen tanya nih berarti sekarang ke kejang dan epilepsi pada anak. Ini sedikit aja. Karena aku juga ngalamin kemarin anakku kejang tiba-tiba gitu tanpa ada aba-aba juga. Nah, sebenarnya nih kejang itu kondisi seperti apa sih, Dok? Jadi kejang itu ada aktivitas kelistrikan di otak yang berlebihan gitu ya. Jadi dia merangsang semuanya, jadi biasanya diikuti dengan gerakan ya tadi kelojotan gitu ya, bisa di tangan, di kaki, bisa sampai misalnya kepalanya noleh gitu atau mulutnya berbusa. Kalau kejang pada anak ya, apalagi di bawah 5 tahun nih kan nggak tahu ya, mungkin banyak juga ya. Itu boleh tahu nggak sih, Dok, kalau dokter tahu ada berapa persen gitu? Jadi kalau di bawah 5 tahun ya, 6 bulan sampai 5 tahun lah, itu ada yang namanya kejang demam sederhana ya kan. Jadi karena memang kejang gitu. Ada yang kompleks gitu. Kalau misalnya kejangnya tadi karena demam terus kejangnya malah justru kejang yang seluruh tubuh bersamaan itu malah lebih ringan dibandingin yang cuman sebelah doang loh. Yang cuman gini-gini doang atau cuman tangannya doang. Itu kejang yang seluruh tubuh. Itu lebih ringan. Gitu. Ya karena kalau yang tadi berarti penyebabnya kejang kan macam-macam ya. Tadi berarti bisa demam, bisa infeksi, bisa gangguan elektrolit, bisa trauma. Tapi kalau yang kejang demam sederhana tadi penyebabnya cuma demam, ya kan, tidak berulang dari dalam 24 jam. Nah itu aman sih.